Alasannya benar nih secara hukum anggarannya DPR 1, 2 sampai pusat begitu mainnya. Nggak ada moralitas di situ. Pokoknya kebenaran formalnya sudah dipenuhi. Sehingga saya katakan di pengadilan juga gitu. Kalau mau Anda memenangkan perkara ini pakai pasal ini, kalau menangkan ini pasal ini. Saya katakan hukum itu bisa dijual belikan. Beli ke jaksa bisa, maka banyak jaksa masuk perkara karena jual perkara. Polisi jenderalnya juga masuk penjara, hakimnya masuk juga karena jual beli hukum. Tinggal milih pasal mana yang bisa menguntungkan si A, tapi A ini bayar ke saya, itu banyak. Ini problem kita ya, problem kita. Saya ingin mengatakan betapa tidak mudah kita menghadapi soal ini. Hingga saya katakan hukum itu bisa beli, mau beli ini dapat harganya sekian, mau pasal ini dapat paling sekian. Pak Panot bertengkar dengan Pak Paripurna misalnya, datang ke saya hakim, oh Pak Panot benar pakai undang-undang nomor sekian. Datang Pak Paripurna, oh Bapak benar tapi pakai undang-undang nomor sekian, tinggal siapa yang mau bayar lebih mahal, saya beri. Oh Pak Paripurna bayar 5 miliar, Pak Panot hanya diakan 2 miliar, saya kasih yang 5 miliar, selesai. Hakim tidak bisa diganggu gugat. Ini APBN dari negara. Jadi APBN. Sekarang APBN sebelum jadi itu sudah dikorupsi. Belum jadi. Dulu jadi dulu. APBN sekian triliun. Oh nanti yang terus PT ini diberi proyek, pokoknya urusan jalan ini, urusan organisasi ini, urusan kedokteran di sana sudah ada lah, dibuat jaringan siapa yang ngambil proyek-proyek itu. Dulu itu korporatis. Nah sekarang enggak. APBN belum jadi udah dikorupsi. Misalnya apa itu yang dihukum tuh, 2 perempuan tuh, 1 dari PAN, 1 dari Partai Demokrat. Apa? Datang ke daerah-daerah, kamu mau buat rumah sakit enggak? Untungnya Gajah Mada enggak mau. Rumah sakit enggak? Lu enggak ada. Di anggaran Mendiknas waktu itu Pak Dibyo, anggaran Mendiknas enggak ada anggaran ini. Udah saya yang masukkan. Jadi lewat haknya DPR masukkan, ditambahkan bahwa universitas ini akan membangun rumah sakit ini. Berapa anggarannya? 700 miliar. Bayar di depan 7%. Beri. Oh Pak Paripurna bayar 5 miliar, Pak Panot hanya diakan 2 miliar, saya kasih yang 5 miliar, selesai. Hakim tidak bisa diganggu gugat. Lalu ada yang mengatakan, kelompok radikal itu mengatakan, itulah salahnya pakai hukum dunia. Kalau pakai hukum agama semua beres. Enggak juga, agama bisa dijual belikan. Karena agama itu Anda mau milih ini dalilnya ada, milih itu dalilnya ada. Ada. Mau cari dalil agama yang nyuruh membunuh orang ada. Bunuhlah orang yang memerangimu ada. Tapi ada dalil kamu jangan membunuh orang, ada dalil agamanya juga. Kasihanilah sesama manusia. Pakai dalil itu. Yang terorisnya pakai dalil yang satunya sama. Beberapa waktu yang lalu ada viral sebuah pernyataan saya bahwa di era reformasi ini korupsi semakin meluas. Korupsi semakin meluas. Itu pernyataan saya pada tahun 2017. Jauh sebelum saya jadi menteri. Itu viral lagi. Orang yang iseng tanya, apakah Pak Mahfud sesudah menjadi pejabat mau meralat pernyataan ini? Apa tidak malu ada di era seperti sekarang? Katanya korupsi sekarang makin luas, lebih meluas di zaman Orde Baru. Saudara, saya katakan saya tidak akan meralat. Karena kenyataannya sekarang ini saja, sekarang nih hari ini, korupsi itu jauh lebih gila dari zaman Orde Baru. Saya tidak akan semakin besar atau apa jumlahnya, meluas.
Mari kita lihat. Ya. Orang harus paham ini agar tidak selalu menyalahkan pemerintah ini kok diem aja gitu. Pemerintah tuh goblok gitu. Kok BLBI dibiarkan berjalan sampai begitu lama 20 tahun. Ya saya bilang Pak Jokowi baru jadi presiden 6 tahun, saya baru jadi menteri 1 tahun. Kalau 20 tahun berarti 16 tahun sebelumnya tuh bukan urusan kita. Kita justru diwarisi limbah yang harus diselesaikan seperti itu. BLBI itu Pak tahun 2004 udah diselesaikan tuh dengan release and discharge. 2002 dikeluarkan aturannya. Ada orang ngaku punya utang, ya saya punya utang sekian ke negara karena dulu bangsa mau mati dikasih uang. Ngaku utang sudah dicatat. Tiba-tiba ada yang protes. Oh itu proses pengeluarannya SKL surat keterangan lunas itu ada KKN-nya, ada korupsinya. Karena ada korupsinya masuk ke pengadilan. Samsul Nur Salim itu dia hutangnya itu kepada negara itu 4,7 sampai 4,8 triliun. Dia ngasih barang-barang tambak dan macam-macam itu nilainya hanya 1,1. Berdasar penilaian dan sudah dilelang harganya segitu. Lalu ada yang lapor ini ada korupsinya, dicari korupsinya sampai masuk ke pengadilan. Betul korupsi kata hakim pengadilan negeri. Naik banding dia, betul korupsi kata hakim pengadilan tinggi. Tapi begitu sampai di Mahkamah Agung bebas. Lalu yang disalahkan pemerintah, orang koruptor kok dibebaskan? Loh yang bebaskan tuh pengadilan. Kita kan tidak boleh masuk ke situ, ke pengadilan. Ada yang menganalisis itu permainan dengan hakim. Lihat kita kan tidak boleh. Hakim main atau tidak, kita kan tidak boleh masuk. Nah itu satu. Sehingga sekarang kita kalau begitu karena pengadilan mengatakan Samsul Nur Salim ini tidak korupsi, maka seluruh hutang yang lain tuh kita tagih secara perdata, tidak ada korupsinya lagi, udah. Nah lalu dikatakan pemerintah mau menyembunyikan korupsi. Sudah 20 tahun, 22 tahun sejak tahun 98 keluarnya BLBI itu, dana bantuan likuiditas Bank Indonesia itu, ya. Itu dibiarin karena dikira ada soal hukum pidananya sampai nunggu vonis. Yang sekarang ya kita tagih. Kalau nanti ada pidananya lagi, ya silakan buka. Nah ini saudara saya katakan, nah yang begini ini limbah. Ada sekarang yang ribut begini, pemerintah ini mengobral tanah karena berdasar data ya 70% tanah di Indonesia itu 70% lahan di Indonesia itu dikuasai oleh asing. Ya. Sedangkan sisanya 30% itu untuk rakyat yang banyak gitu. Data ini bisa berubah, tapi waktu itu kritiknya begitu. Nah, saudara, kita buka data. Siapa yang ngobral-ngobral tanah itu? Kita ini kebagian limbahnya. Pada zaman Pak Jokowi pemberian HPH, pemberian tanah kepada orang pada zaman pemerintahan kami ini itu tidak ada. Itu sisa yang lalu. Kalau kita buka datanya tahun 2004 sampai 2014 itu belasan juta hektar dikeluarkan. Sebelum itu jutaan hektar dikeluarkan. Nah, zaman Pak Jokowi itu melanjutin karena sudah ada komitmen dari pemerintah sebelumnya. Sudah janji orang dan tidak boleh ditolak, dilanjutin. Malah yang zaman sekarang itu kita membagi-bagi tanah, enggak. Nah, ini lagi, wah ini pemerintah. Enggak ada gunanya ini. Tanah rakyat diobral kemana-mana. Nah, saya katakan ini limbah.
Dan kita sulit menyelesaikan ini karena misalnya kita mau ngerampas tanahnya orang, ini milik negara, dia sudah punya kontrak yang sah dengan negara pada waktu itu. Tanya aja Pak Paripurna nanti, boleh enggak orang sudah dapat secara sah dari negara lalu pemerintah sekarang mau cabut seenaknya? Enggak bisa. Sebuah hak yang diberikan oleh negara secara sah, perjanjian yang dibuat secara sah baik antar orang dengan orang maupun negara dengan orang itu berlaku sebagai undang-undangnya bagi yang membuatnya. Mau dicabut nggak bisa, hanya bisa cabut dengan perjanjian baru. Seperti waktu itu Freeport misalnya, itu kan milik negara, kenapa tidak dirampas? Jangan begitu. Dulu Freeport itu ada kontrak dengan pemerintah, ketika kan dicabut nggak bisa. Dulu kontrak ini dicabut dengan undang-undang, undang-undang tidak bisa membatalkan kontrak. Karena kalau setiap undang-undang bisa membatalkan kontrak, semua milik orang yang lalu-lalu sah secara hukum perdata bisa diambil semua oleh undang-undang. Oleh sebab itu nego dengan Freeport, nego pelan-pelan sampai dapat 51%. Nah ini yang terjadi, banyak kebijakan-kebijakan yang terjadi, lalu kita yang harus menyelesaikan dan kita menjelaskan bahwa ini tidak bisa serta-merta kita lakukan karena kontrak-kontrak lama yang sudah dilakukan yang katanya karena kolusi, karena korupsi. Loh itu iya, itu yang saya katakan, zaman sekarang ini korupsi sudah lebih luas dari zaman Orde Baru. Apa lebih luasnya? Gini, mari kita ingat, zaman Pak Harto itu KKN banyak tuh, luar biasa. Tapi Bapak ingat enggak dulu? Enggak ada korupsi dilakukan oleh DPR. Hakim enggak berani dulu. Gubernur, Pemda, Bupati enggak berani. Dulu korupsinya itu korupsi terkoordinir. Di dalam disertasi saya tahun 93, pemerintah ini membangun jaringan korporatisme sehingga semua institusi petani dibuat organisasi, diatur di sini, diberi bagian siapa yang memimpin, petani, pedagang pasar, apa suruh buat organisasi korporatis semuanya, korupsinya diatur. Sekarang coba Bapak, dulu diatur oleh Pak Harto korupsi. Memang korupsi betul Pak Harto itu KKN, maka ada di TAP MPR Pak Harto itu pemerintahan KKN, ada di Undang-Undang KPK pengantarnya pemerintahan lama itu pemerintahan KKN. Jadi ini bukan soal baru, kita jangan takut katakan pemerintahan Pak Harto itu KKN. Ada dasar hukumnya, bisa dibuka sekarang. Cuma dulu terkoordinir Pak. Sekarang Bapak lihat ke DPR, korupsi sendiri. Mahkamah Agung, hakimnya korupsi sendiri, Mahkamah Konstitusi, gubernur, kepala daerah, DPRD, semua korupsi sendiri-sendiri. Karena apa? Atas nama demokrasi. Atas nama demokrasi. Dulu Pak Harto katanya tidak demokratis. Sekarang mari kita susun demokrasi. Ayo susun demokrasi. Sudah demokrasi, atas nama demokrasi saya bebas melakukan apa saja, pemerintah tidak boleh ikut campur. Demokrasinya semakin meluas. Dulu korupsi itu Pak Harto buat APBN, tidak pernah ada yang mempersoalkan ini APBN dari negara. Jadi APBN sekarang, APBN sebelum jadi itu sudah dikorupsi. Belum jadi, dulu APBN sekian triliun. Oh nanti yang terus PT ini diberi proyek, pokoknya urusan jalan ini, urusan organisasi ini, urusan kedokteran di sana sudah ada lah, dibuat jaringan siapa yang ngambil proyek-proyek itu. Dulu itu korporatis. Nah sekarang enggak. APBN belum jadi udah dikorupsi. Misalnya apa itu yang dihukum tuh, 2 perempuan tuh, 1 dari PAN, 1 dari Partai Demokrat. Apa? Datang ke daerah-daerah, kamu mau buat rumah sakit enggak? Untungnya Gajah Mada enggak mau. Rumah sakit enggak? Lu enggak ada. Di anggaran Mendiknas waktu itu Pak Dibyo, anggaran Mendiknas enggak ada anggaran ini. Udah saya yang masukkan. Jadi lewat haknya DPR masukkan, ditambahkan bahwa universitas ini akan membangun rumah sakit ini. Berapa anggarannya? 700 miliar. Bayar di depan 7%.
Bupati mau bikin jalan dari Kabupaten Kudus kemana gitu, berapa anggarannya? 90 miliar. Oke, saya masukkan ke APBN, bayar di depan 7%. Itu yang terjadi. Sampai akhirnya seorang bupati di luar Jawa 7 nih sudah bayar, tidak masuk ada APBN. Teriak-teriak, ketahuan kalau dia sudah bayar ke seorang anggota DPR, tangkap masuk penjara. APBN belum jadi sudah dikorupsi. Jadi uangnya belum ada sudah begitu kan. Itu yang saya katakan, loh, korupsi sekarang ini makin gila. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu kalau kita mau kembali ke reformasi, sebenarnya untuk apa sih kita menjatuhkan Pak Harto itu dulu? Karena sana KKN. Nah, sekarang ini makin banyak dan makin tidak terkendali dan tidak bisa disalahkan. Wah, presiden tidak bisa loh. Sekarang beda. Kalau Pak Harto dulu kan otoriter, sana korupsi, DPR tangkap, sudah takut. Menteri korupsi sudah menghadap Pak Harto, dianggap tidak ada korupsi, selesai. Sekarang tidak bisa begitu. Masyarakatnya teriak, DPR-nya tidak mau misalnya mengesahkan kalau tidak begini, Mahkamah Agung main ini, semua ini yang terjadi sekarang. Apakah demokrasi kita ini sudah benar? Nah, ini yang mau saya dialog sekarang. Apa demokrasi sudah benar? Rizal Ramli menyebut demokrasi kita di era reformasi ini adalah demokrasi kriminal. Tetapi demokrasi itu adalah tetap yang terbaik sebagai pilihan. Coba sekarang saya mau masuk ke slide kita, ada ya? Saya mau masuk satu slide saja. Slide nomor slide di halaman 8 aja kalau ada. Jadi begini, sekarang ini kenapa banyak korupsi? Karena kalau kita bicara hukum itu sudah terlepas dari sukmanya. Kalau kita belajar ilmu hukum kan gini aturannya itu. Hukum itu bagian dari norma. Norma itu aturan tingkah laku, pedoman hidup di dalam pergaulan masyarakat. Nah, di dalam pergaulan masyarakat tuh kan ada agama. Itu pedoman yang menuntun manusia akan berbuat baik. Ada kesopanan, pedoman. Ada kesusilaan, pedoman agar masyarakat itu hidup baik. Nah, agama, kesopanan, kesusilaan ini ketika disahkan oleh lembaga legislatif menjadi hukum. Nah, kalau begitu hukum itu hanya bagian dari norma yang sebenarnya sumbernya adalah agama, kesopanan, kesusilaan, itu moral. Berarti hukum itu menjiwai atau dijiwai oleh moralitas, keagamaan, kesopanan, kesusilaan. Nah, hukum yang baik seperti itu. Karena masyarakat punya kesadaran agama, susila dan kawannya, maka hukumnya harus begini. Maka menjadi baik masyarakat. Nah, soalnya sekarang ini masuk ke samping ini. Faktanya ya, hukum itu lepas dari moral. Sekarang semua orang mencari pembenaran itu berdasar aturan hukum. Mau korupsi ada dalilnya kok sekarang. Kalau DPR mau mengatakan saya tidak mau kalau tidak dikasih anggaran begini, DPRD saya tidak mau setuju perda ini kalau saya tidak jatah begini, itu ada dalilnya apa? Karena membuat perda itu harus dengan persetujuan DPRD. Ditangkaplah Gubernur Jambi itu karena membuat proyek, DPR-nya tidak setuju, kasih Alphard 11, kena, perdanya jadi. Alasannya benar nih secara hukum anggarannya DPR 1, 2 sampai pusat begitu main. Tidak ada moralitas di situ. Pokoknya kebenaran formalnya sudah dipenuhi. Sehingga saya katakan di pengadilan juga gitu. Kalau mau Anda memenangkan perkara ini pakai pasal ini, kalau menangkan ini pasal ini. Saya katakan hukum itu bisa dijual belikan. Beli ke jaksa bisa, maka banyak jaksa masuk
perkara karena jual perkara. Polisi, jenderalnya juga masuk penjara, hakimnya masuk juga karena jual beli hukum. Tinggal milih pasal mana yang bisa menguntungkan si A, tapi A ini bayar ke saya, itu banyak. Ini problem kita ya, problem kita. Saya ingin mengatakan betapa tidak mudah kita menghadapi soal ini. Hingga saya katakan hukum itu bisa beli, mau beli ini dapat harganya sekian, mau pasal ini dapat paling sekian. Pak Panot bertengkar dengan Pak Paripurna misalnya, datang ke saya hakim, oh Pak Panot benar pakai undang-undang nomor sekian. Datang Pak Paripurna, oh Bapak benar tapi pakai undang-undang nomor sekian, tinggal siapa yang mau bayar lebih mahal, saya beri. Oh Pak Paripurna bayar 5 miliar, Pak Panot hanya diakan 2 miliar, saya kasih yang 5 miliar, selesai. Hakim tidak bisa diganggu gugat. Lalu ada yang mengatakan, kelompok radikal itu mengatakan, itulah salahnya pakai hukum dunia. Kalau pakai hukum agama semua beres. Enggak juga, agama bisa dijual belikan. Karena agama itu Anda mau milih ini dalilnya ada, milih itu dalilnya ada. Ada. Mau cari dalil agama yang nyuruh membunuh orang ada. Bunuhlah orang yang memerangimu ada. Tapi ada dalil, kamu jangan membunuh orang, ada dalil agamanya juga. Kasihanilah sesama manusia, pakai dalil itu. Yang terorisnya pakai dalil yang satunya sama. Bahkan di bidang apa namanya? Ini yang terakhir, kemiskinan. Itu Islam itu ngajarkan kemiskinan atau ngajarkan kekayaan. Dalilnya ada semua. Nabi itu di dalam hadis Turmudi pernah berkata begini, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan." Bekerjalah kamu untuk kepentingan duniamu, kumpulkan hartamu sebagai banyaknya seakan-akan kamu akan hidup selamanya dan kamu tidak membebani orang lain. Kaya kamu, jadilah orang kaya. Karena orang kaya, orang Islam yang kaya itu lebih kuat daripada orang Islam yang miskin, dan itu berjaya bagi saya. Tapi ada lagi doa Nabi yang mengajak kita miskin. Apa doanya? Begini, Nabi itu selalu berdoa begini, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa ba'atni ma'zumratal masakin. Ya Allah, jadikanlah saya ini orang miskin. Ini doa Nabi, hadis sahih. Matikan saya dalam keadaan miskin dan bangkitkan saya di akhirat kelak bersama orang-orang miskin. Dalilnya ada, mau nyuruh miskin ada dalilnya, mau nyuruh kaya ada dalilnya. Tapi ada konteksnya. Kamu agar tidak bergantung orang lain dan agar tidak menjadi kufur, jadilah orang kaya. Itu kaya. Tapi Nabi berdoa miskin itu karena hatinya sangat sayang kepada orang kecil, sehingga dia berdoa miskin untuk dirinya sendiri. Ya Allah, saya sayang pada orang miskin, kasihan ini tidak ada yang pedulikan, jadikan saya orang miskin agar saya jadi temannya. Kan itu doa Nabi. Tinggal cari dalilnya aja, jual beli apa. Sehingga dulu kalau di majelis ulama itu ada istilah fatwa halam. Halam itu antara halal dan haram. Ya kan? Kalau kamu minta dalilnya haram ini, mau bayar berapa? Ini fatwanya. Kalau yang halal ini, ya tinggal mundur jadilah halam gitu. Nah, Bapak sekalian, oleh sebab itu sekarang adalah masalah persoalan moral. Kita semua mari perbaiki bangsa ini, dan jangan katakan itu kan tandanya orang takluk, tidak apa karena merasa tidak ngasasi sesuatu. Enggak, kita tetap berbuat sejauh yang bisa kita buat, tetap macam mungkin. Tapi problem kita sekarang ada di persoalan bagaimana moral ini bisa mengikat perilaku kita. Kita tunduk pada Pancasila itu bukan hanya pada dasar negara yang melahirkan aturan-aturan, tetapi selain dasar negara ada moral, kebersamaan, kerukunan, gotong royong itu kadangkala tidak dimasukkan di dalam peraturan, tapi ini lebih penting. Karena kalau aturan-aturan itu kan bisa dijual belikan tadi, tapi kalau moralitas itu kuat. Nah disinilah maka penting. Saya bersyukur hari ini ada Kepala Pusat Studi Pancasila Pak Agus Wahyudi ini.
agar bagaimana persoalan moral ini. Kalau soal hukum sudahlah, ada Pak Paripurna Fakultas Hukum, ada kita semua, itu gampang. Tapi soal moral ini, agar Pancasila selain sebagai hukum itu bisa menjadi penuntun perilaku kita. Ini Pak pengantar saya akan menunggu tanggapan-tanggapan. Saya akan mencatat, tetapi kalau ada yang perlu saya jawab, nanti saya jawab. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.